Polri patroli skala besar meninggalkan Kodam Jaya. Terkendali Pak TMC, Pak Iwantono maupun Yatinono. Yang panjang terdiri dari sepeda motor, mobil, hingga truk maupun bus. Kita hari ini adalah aksi damai untuk menyampaikan daripada petisi masyarakat kecamatan Megamendung kepada Kapolres Megamendung. Maka dari itu, dijaga nanti karena ini aksi damai, kita akan baca doa bersama dan juga membacakan Ratibul Hajat agar kecamatan Megamendung ini diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo saya tanya, apakah kita kepada Habib Rizik? Tidak harus di penjara. Kita tidak ada lagi. Dengan ramah kita ini aksi damai, aksi penyampaian petisi kepada pemerintah setempat, aksi penyampaian dengan damai. Jangan bikin masalah, jangan jadi perasaan dan sebagainya. Kita aksi damai, kita mendoakan kecamatan Megamendung kecamatan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tolong belakang semua. Detik-detik gerakan Akbar 1812 kepung istana. Jutaan massa akan dikepung istana. Polisi tak akan sanggup hambat aksi ini. Mawar Merah Indonesia terdepan mengabarkan untuk Anda. Menjadi syahid, amin. Mudah-mudahan syuhada kali itu amal-amal bagus yang masyarakat ajun Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan saja dosa-dosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita semua di zumratus sholihin ma'al nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin, amin ya rabbal. Kedua, tuntutan badan seran para ajudan saja kali itu jelas. Bebaskan imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik Syihab. Betul. Takbir. Karena Al-Imam Al-Habib Muhammad Rizik Syihab kali itu tak salah tretan. Tak salah kali itu. Banyak kerumunan kali itu. Mereka biarkan. Maka dari itu, pengguna seran ajudan saja, bahkan para masyarakat itu sanggup menggantikan imam besar kali itu untuk masuk penjara. Sanggup saja. Sanggup. Apa? Para masyarakat umat Islam yang sampai kali itu sanggup menggantikan imam besar kali itu masuk penjara. Maka dari kali itu, betul kaulah minangka korlap dari forum umat Islam sampai kali itu akan membacakan format ampun kita format sebagai berikut. Yang pertama kali itu pembukaan di suratul Fatihah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap kami, bagian dari warga masyarakat Muslim Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang, dengan ini menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bebaskan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Jika tidak dibebaskan Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, kami siap datangi Polda Metro Jaya untuk minta ditahan bersama-sama. Karena kami hadir di bandara, di Petamburan, dan di Megamendung atas dasar kecintaan kami terhadap beliau, bukan dengan undangan beliau. 2.
usut tuntas kasus penembakan para 6 syuhada. 3. Stop kriminalisasi ulama. 4. Stop diskriminasi hukum. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Demikian pernyataan ini kami sampaikan suruh Senin 14 Desember 2020. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikiran Rakyat Bekasi. Seperti dipantau melalui media sosial atas isu yang berkembang, dikabarkan bahwa akan digelar aksi 18.12 di depan Istana Negara Jakarta. Dalam pantauan terhadap unggahan di media sosial Instagram, aksi ini memiliki agenda untuk menuntut dibebaskannya Imam Besar Habib Rizik Syihab tanpa syarat. Selain itu, agenda tersebut juga menuntut untuk menuntaskan kasus tertembaknya 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek, menurut dan menuntut untuk berhenti mengkriminalisasi ulama hingga berhenti untuk membuat diskriminasi hukum. Politikus senior Amin Rais dalam pernyataannya justru mengatakan berniat untuk menemui langsung Presiden Joko Widodo. Pihaknya akan meminta waktu untuk bertemu dengan Jokowi dan langsung ke jantung kekuasaan. Jadi jangan takut, kata Amin, seperti dikutip pikiran rakyatbekasi.com dari Antara. Diungkapkan Amin Rais rencananya ia akan meminta Jokowi untuk menghentikan atraksi politik saat ini serta meminta Jokowi untuk tidak memberi angin kencang kepada komunisme karena dianggap berat sebelah dalam relasi dengan Beijing, China. Sementara alasan lain yang menjadi penyebab dia tidak ikut berdemonstrasi dikatakan Amin Rais karena faktor usia. Menjadi aksi tersebut merunutnya akan dilakukan oleh aktivis yang lebih muda. Sementara itu, mendapati rencana aksi tersebut Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia DPP MUI Amir Syah Tambunan meminta agar massa dapat mengurungkan rencana tersebut mengingat situasi yang masih pandemi COVID-19. Amir Syah menyarankan sebaiknya massa dapat melakukan cara lain untuk menyampaikan tuntutannya, seperti membuat tuntutan melalui media sosial atau surat resmi kepada lembaga yang dituju serta patuh terhadap aturan. Selain itu, dia juga meminta simpatisan untuk dapat mempertimbangkan etika terkait unjuk rasa di tengah pandemi. Sementara PA212 mengatakan sejak kapan demo pakai izin, bukannya berdasar undang-undang cukup pemberitahuan. Aksi 18.12 yang akan menggerutuki Istana Negara pada Jumat 18 Desember tak mendapat izin dari kepolisian. Aksi yang menuntut pembebasan Habib Rizik Syihab dan penuntasan kasus penembakan 6 laskar FPI dinilai tak bisa mengintervensi hukum. Aksi akan tetap berlangsung, demikian dikatakan Ketua Umum Persaudaraan Alumni PA212 Slamet Ma'arif, sebab pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan kepada polisi. Menurutnya, aksi demonstrasi tak perlu mengantongi izin dari kepolisian. Tanya kepada polisi sejak kapan demo pakai izin? Bukannya berdasar undang-undang cukup pemberitahuan? Ditegaskannya pihaknya hanya cukup menyampaikan surat pemberitahuan terkait agenda aksi ke pihak kepolisian dan surat pemberitahuan itu sudah disampaikan beberapa hari lalu. Begitupun, demikian diungkapkan Wakil Sekjen PA212 Novel Bamukmin. Menurutnya, anak NKRI selaku panitia pelaksana kegiatan telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya. Sehingga berbekal surat pemberitahuan tersebut pihaknya tetap bisa melakukan aksi 18.12 di depan Istana Negara. Dalam sejarahnya dari masa ke masa di Polda Metro Jaya terkait demo, mana pernah ada izin prosedur, hanya surat pemberitahuan saja. Dan sudah anak NKRI selaku panpelnya pada hari Selasa 15 Desember sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda. Meski demikian, Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia DPP MUI Amir Syah Tambunan menghimbau agar aksi atau demo tak perlu dilakukan. Sebab saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19, dikhawatirkan aksi 18.12 akan memunculkan klaster baru. Dikatakannya, massa FPI dapat melakukan cara lain untuk menyampaikan tuntutan. Misalnya dengan mengirimkan tuntutan melalui media sosial atau surat resmi kepada lembaga yang dituju serta patuh terhadap aturan karena Indonesia sebagai negara hukum. Para pengikut Rizik harus mempertimbangkan etika untuk unjuk rasa ke jalanan karena masa pandemi COVID-19. Rencana aksi turun ke lapangan yang dilakukan FPI harus lebih beretika mengingat situasi pandemik dan COVID-19 semakin tinggi. Menurut anggota DPR Arteria Dahlan,
Mengingat hukum tidak boleh diintervensi dengan kegiatan aksi-aksi, dipaksa sehingga berjalan tidak sesuai dengan aturan hukum, jalani saja proses hukumnya. Dikatakannya, polisi menahan ARS sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi sudah sepatutnya yang bersangkutan menjalani proses hukum. Habib Rizik adalah panutan, harusnya juga mampu menjadi panutan semua umat yang lebih luas lagi, seluruh umat muslim Indonesia, sehingga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Rizik mempertanggungjawabkan kesalahannya dan harusnya didukung oleh seluruh elemen masyarakat. Jangan khawatir, dia mengawal proses ini, jadi biarkan saja polisi untuk bekerja hebat. Dia juga mengatakan kondisi HRS baik-baik saja di tahanan Polda Metro Jaya, bahkan dirinya sudah menyampaikan pesan kepada Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, untuk memberikan perhatian lebih kepada HRS. Dia menegaskan, boleh masa melakukan aksi menyuarakan pesan kepada pemerintah dan pihak kepolisian, tapi aksi tidak dengan mengintervensi kasus hukum yang tengah dijalankan HRS. PKS menyebut aksi 18-12 wajar. Ketua DPP Golkar mengatakan semua warga negara Indonesia harus patuh hukum. Tabrak 2 motor, mobil terguling usai. Sementara itu, rakyat kapan mau kepung istana? Kasus penembakan 6 anak muda di kilometer 50 Jakarta Cikampek menyita banyak perhatian. Sudah lebih dari sepekan menjadi trending topik di berbagai media. Tidak saja media Indonesia, media luar negeri juga telah banyak memberitakan. Kasus ini pun berlarut-larut dan terus menjadi pembicaraan publik karena yang pertama, berita dan informasinya simpang siur, bahkan dianggap banyak keganjilan. Kedua, tuntutan publik agar kasus ini diserahkan dan ditangani tim gabungan pencari fakta atau TGPF ditolak Presiden. Justru Presiden menyerahkan ke pihak kepolisian yang notabene menjadi pihak yang terlibat dalam kasus kilometer 50. Sebagian masyarakat menganggap ini tidak fair. Ketiga, Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi pembuka tabir kasus ini dianggap tidak transparan. Komnas HAM selama ini puasa bicara dan tutup mulut. Hampir tak ada perkembangan yang dilaporkan dan disampaikan ke publik terkait temuan dari Komnas HAM. Malah, kabar terakhir, Komnas HAM hanya melapor ke Presiden. Apakah ini tanda bahwa Komnas HAM sudah masuk angin atau berada dalam tekanan? Begitu pertanyaan yang berkembang di publik. Atas ketidakpuasan ini, sejumlah masyarakat mendatangi kantor Polsek dan Polres di berbagai daerah. Dua tuntutan mereka, yang pertama, bebaskan Habib Rizik Syihab. Kedua, usut tuntas kasus penembakan 6 anak muda pengawal HRS. Bahkan di antara masa yang datang ke sejumlah Polsek dan Polres meminta ikut ditahan. Tidak puas juga mendatangi Polsek dan Polres, beredar info bahwa pada Jumat siang, 18 Desember akan datang gelombang massa ke istana. Tuntutannya pun sama, bebaskan HRS dan usut tuntas kasus penembakan 6 anak muda yang mengawal HRS. Bukannya HRS meminta tidak ada kerumunan, kenapa tetap mau datang ke istana? HRS memang harus berbicara seperti itu, tetapi pembelaan dan penuntasan kasus kilometer 50 harus diperjuangkan. Begitulah jawaban mereka. Ketika HRS mengangkat kedua tangannya yang diborgol di depan media, banyak di antara para pengikut dan pendukungnya memahami bahwa itu isyarat yang tegas untuk terus berjuang menegakkan keadilan dan untuk ke-6 pengikutnya yang ditembak mati. Mereka mengingat kata-kata HRS sebelum datang ke Polda Metro Jaya, jika saya dipenjara atau dibunuh, perjuangan harus tetap dilanjutkan. Perjuangan seperti apa yang dimaksud HRS? Para pengikut dan pendukungnya mungkin sudah memahami arti dan arahannya. Lalu, berapa besar massa yang akan hadir untuk menuntut keadilan di depan istana Jumat besok? Mungkinkah jumlahnya mencapai jutaan sebagaimana yang diprediksi Hendro Priyono, mantan kepala BIN itu? Apakah Jumat akan menjadi puncak berkumpulnya massa yang sangat besar atau menjadi awal untuk demonstrasi-demonstrasi berikutnya yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan ini akan dibuktikan pada hari Jumat dan sekaligus untuk mengukur pertama, kemampuan para pengikut dan pendukung HRS dalam melakukan konsolidasi massa. Kedua, mengukur seberapa besar keprihatinan dan empati rakyat terhadap penembakan yang mengakibatkan kematian 6 anak muda di kilometer 50 itu. Banyak pihak yang melihat bahwa ini bukan soal HRS dan FPI, tapi ini soal kemanusiaan, soal 6 anak muda yang mati dan dada kirinya tertembus 2 hingga 3 peluru. Sehingga tokoh seperti Profesor Aziumardi Azra dan Natalius Pigai ikut lantang berbicara. Seberapa besar massa akan hadir di depan istana, jutaan sekalipun diharapkan tetap mematuhi protokol kesehatan dan tidak ada tindakan anarkis. Tidak boleh terpancing provokator yang biasanya memang sengaja hadir untuk memperkeruh suasana. Negara ini adalah negara hukum, maka aturan mesti dipatuhi dan keadilan harus ditegakkan untuk dan kepada siapapun.